Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Eskal Wijaya. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Eskal Wijaya, biasanya dipanggil Stanley. Sekarang aku di kelas 7 SMP Stella Maris BSD. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi, yaitu di bidang IPA. Karena saya bisa melalui beasiswa untuk bisa masuk ke Stella Maris BSD. Untuk teman-teman semua, terus tingkatkan prestasi kalian seperti saya, agar kalian bisa masuk di Stella Maris BSD. Masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva, saya dari kelas 10 IPA dan bersekolah di SMA Stella Maris BSD. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Bagi teman-teman yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk di Stella Maris BSD.
hidup mereka yang berbeda juga. Of eternity, 7 days in another country. Hai, namaku Alexander Adrian, aku dari Sekolah Stella Maris Gading Serpong dan aku dari kelas 8B. Sewaktu aku masuk di Stella Maris Gading Serpong, aku mendapatkan beasiswa non-akademik dari jalur prestasi di bidang berenang. Aku pernah mengikuti kejuaraan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang paling berkesan bagiku adalah Malaysia Open. Aku pernah menjuarainya di nomor 200 kupu di posisi kedua. Yuk teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik untuk join di Stella Maris Gading Serpong supaya mendapatkan beasiswa seperti aku. Terima kasih Stella Maris, dadah! Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Wijaya. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Wijaya, biasanya dipanggil Stanley. Sekarang aku di kelas 7 SMP Stella Maris BSD. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi, yaitu di bidang IPA. Karena saya bisa melalui beasiswa untuk bisa masuk ke Stella Maris BSD. Untuk teman-teman semua, terus tingkatkan prestasi kalian seperti saya, agar kalian bisa masuk di Stella Maris BSD.
masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva, saya dari kelas 10 IPA dan bersekolah di SMA Stella Maris BSD. Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik, yaitu gimnastik tingkat internasional. Bagi teman-teman yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk di Stella Maris BSD. Oke, mau tahu cara FYP di TikTok? Simak terus ya podcast kita kali ini. Hai semua, welcome to Stema Talks Podcast. I'm your host Naomi Gomaidi dari Stema Gading Serpong. Nah, siapa sih yang masih ingat aku dari episode sebelumnya? And I'm so happy to be here hosting again for this podcast. But anyways, hari ini, today we're gonna be talking about something called TikTok. Ini kayaknya udah pada tahu semua deh. Ini kayaknya yang narasumber sebelah aku udah tahu gitu ya. TikTok itu apa? Ini production team yang di belakang pun kayaknya udah tahu TikTok apa. Bahkan kalian pun mungkin udah tahu ya TikTok apaan. Tapi untuk yang tidak tahu TikTok itu apa, TikTok adalah salah satu platform media sosial yang bisa dipakai untuk membuat dan juga menonton video konten. Mulai dari konten sehari-hari sampai juga konten masak pun ada. Jadi komplit, lengkap. Nah, kalau aku sih ya aku juga suka nih ya bikin konten di TikTok, suka ngedance lah, suka nyanyi lah, pokoknya semua hal suka. Jadi kalau mau dilihat boleh di follow @naomi.gomaidi _ 3 kali. Lah, kok jadi promosi. Oke, lanjut podcast. Nah, selainnya juga ada ini kayak satu habit kalau ada yang punya TikTok ya, semua tahu ya. Scrolling through your FYP page 24/7 tiap hari, setiap jam, setiap waktu. Siapa juga ini yang kayak gini? Nggak apa-apa, kalian nggak sendirian. Aku juga kayak gitu. Nah, buat yang bikin konten, tadi kan aku bilang kita di TikTok bisa membuat dan menonton. Untuk yang suka membuat konten nih, pasti kalian mau kan viral, banyak likes, lots of shares. Ya tentunya aku yang suka membuat konten juga mau gitu ya, viral jadi artis gitu ya nggak? Nah, hari ini nih kita akan belajar sama ahlinya FYP, pro-nya FYP. Kayak gimana sih video tips kita biar bisa masuk FYP? Apa yang kita harus lakukan untuk masuk FYP? Nah, aku udah sangat nggak sabar nih ya untuk nunggu, untuk belajar dan ngobrol bareng narasumber kita hari ini. Ahli FYP page, Kak Arif Batasjah. Hai Kak. Hai guys. Tolong perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Batasjah. Dan nama TikTok saya juga sama, Arif Batasjah 72. Kalian jangan lupa di-follow ya guys. Oke? Jangan lupa di-follow guys. Oke, thank you Kak. Nah, di podcast kali ini kita bakal ada 4 sesi, yaitu perkenalan diri, cara membuat konten TikTok, tips-tips untuk masuk FYP page, dan tentunya sesi tanya jawab dengan viewers yang sudah hadir di sini. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau memberitahu sebuah info. Stella Maris mengadakan giveaway untuk 3 pertanyaan terbaik. Jadi kalau kalian punya pertanyaan langsung diketik di chat room dengan format nama, nomor telepon, ID IG, dan juga pertanyaannya. Again, I repeat, dengan format nama, nomor telepon,
ide Instagram dan juga pertanyaan kalian. Make it as unique, as weird, as great as possible, tapi tentunya on topic ya. Jangan nanti nanyanya, kakak masih jomblo nggak? Jangan nanya kayak gitu, oke guys. Kita nanya tentang TikTok FYP aja cukup, oke? Oke. Nah, mari kita mulai dengan podcastnya. Oke, jadi sesi pertama hari ini, sebelum kita membahas konten-konten FYP nih dan tips-tips, cara masuk FYP, kita mau nanya dulu kabarnya Kak Arif. Hai Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Hai, alhamdulillah kabarnya sekarang baik banget. Wah, oke, keren-keren. Nah Kak, aku penasaran, Arif Batasja itu nama asli kakak atau nama panggung? Jadi Arif Batasja itu nama panggung, Kak. Oke, oh nama panggung. Iya, nama Oke. panggung. Oke, nice. Oke. Kakak, kakak berapa bersaudara? Kebetulan 2 bersaudara. Oh, first child atau anak kedua? Anak kedua. Oke, Iya. oke, nice. Oke, nah kakak tuh kan content creator di TikTok gitu kan ya. Kalau misalnya lagi nggak buat konten nih, misalnya lagi break, lagi butuh me time gitu, Kak Arif biasa ngapain aja sih? Biasanya Arif tuh ngelakuin kayak ngegambar, karena hobi Oh, banget gitu, kayak oke. ngegambar, ngedance. Banyak lah hal-hal yang Arif suka gitu. Oke, kebetulan aku juga suka dance. Wah, boleh dicoba tuh Oh, ntar. boleh Boleh dong. banget tuh. Oke, lanjut ya Kak. Oke. Aku kan untuk keep up motivasi untuk membuat konten terus itu kan mungkin agak sedikit susah ya. Aku yang masih belajar ini aja belum membuat konten aja kadang motivasinya turun gitu, susah gitu kan. Oke. Nah, kalau Kak Arif gimana sih? Siapa sih yang memotivasi atau yang selalu mensupport kakak selama perjalanan content creator dan pembuatan konten? Oke, kebetulan yang support Arif tuh banyak banget ya, mulai Aha. dari apalagi orang tua itu Wow, support banget sih. benar-benar. Support banget teman-teman juga. Pokoknya banyak sih, Kak. Benar-benar support Arif banget. Tapi kayak menurut Kak Arif gitu, support yang terpenting, validasi yang terpenting tuh biasa siapa gitu? Orang tua mungkin? Iya, orang tua. Orang Terutama mama sih. Mama, oke, Iya. oke, agree sih. Aku juga kalau Mm-mm. mau milih jurusan gitu ya, pasti kayak butuh validasi mama gitu. Iya, bener. Iya, Bener banget. iya, bener iya, banget. iya. Nah, oke, ini agak pertanyaan basic, tapi ya udah ya, gak apa-apa kita tanya. Kak Arif umur berapa sih? Kelahiran tahun berapa? Waduh. Ini Kelihatannya ditanya umur nih. masih muda kelihatannya. Umur Arif sekarang 20. Oh, Iya. oke, umur 20. Kita 20. berarti beda 5 tahun. Iya kan? Kakaknya umur berapa? Aku tahun ini umur 15. Oh, 15. Iya. Wah. Nah, oke, kita beda. Oke, nice. Nah, tadi kan kita ngomongin kayak kakak suka menggambar, suka Iya. ngedance. Hobi kakak yang lain apa lagi gitu selain bikin konten lah? Mungkin masak atau Masak hobi banget. oh, suka masak apa kak? Suka. Kalau di rumah, kalau sama mama tuh lebih masak kayak ya yang gampang-gampang dulu lah. Oh, Kayak sop gitu kan, oke. lebih gampang lah Oh, daripada yang oke. lainnya. Oke. Oke. Boleh. Oke, Boleh, sop. boleh. Biasa sop apa kak? Biasanya sop ayam sih, Kak. Oh, sop Karena ayam. kebetulan banyak ayam. Iya, kebetulan banyak ayam gitu. Jadi Oh, sopnya banyak sop kak. ayam. Oh, bisa. Oke lah, boleh. Kakak kalau tentang misalnya pelajaran gitu, sukanya pelajaran apa? Lebih ke anak IPA atau anak IPS gitu? Pelajaran? Iya, pelajaran kesukaan misalnya. Pelajaran kesukaan lebih ke seni budaya. Oke, berarti lebih anak sosial ya. Iya. Oke, kita sama. Oke. Wah, boleh. Oke. Oke. Kita kayak harus bestie. Bestie banget. Oke, ya udah Kak. Kita kan udah menanyakan nih tentang kabar Kakak. Oke. Nah, sebelum itu aku mau reminder nih ya guys tentang giveaway-nya. Stella Maris menyiapkan 3 hadiah untuk 3 pertanyaan terbest, terbaik, terslay. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, tolong taruh di chat room ya guys dengan format
nama, nomor telepon, ide Instagram, dan juga pertanyaannya. Bikin yang panjang-panjang juga nggak apa-apa. Oke, lanjut nih. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu konten TikTok. Kita kan tadi udah tanya kabar gitu ya, udah kayak, gimana kabarnya gitu, so SKSD gitu kan. Asik banget Iya. gitu. Udah sok gitu kan ya, kita udah bestie. Bestie banget gitu. Jauh banget. Oke, jadi sekarang kita mau nanya nih, content creator. Gimana sih Kak feelingnya, perasaannya menjadi content creator di TikTok, di platform yang sangat well known universally and Rasanya kayak seneng aja sih Kak, Seneng. kayak gak nyangka juga gitu kayak di posisi ini tuh kayak benar-benar mimpi gitu. benar-benar. Karena chance-nya nggak datang untuk semua orang gitu Iya ya. benar. Oke. Terus kalau misalnya di TikTok gitu kan, semua content creator pasti ada ciri khasnya sendiri gitu kan. Kalau ciri khasnya Kak Arif apa tuh? Kalau ciri khas Arif tuh lebih ke teriak-teriak sih Kak. Teriak-teriak, ngajak orang pulang gitu. Iya, Boleh. ngajak orang pulang. Jadi kalau orang ketemu Arif, mereka juga suruh pulang Arif gitu. Oh, oke. Aku nggak diajak pulang. Enggak, jangan. Iya. Biar sama bestie aja kan kita bestie Oh, dong. ya bestie. Oke, benar. boleh. Terus ngomong-ngomongin tentang ciri khas gitu ya. Ya. Menurut Kakak, ciri khas tuh kayak penting gak sih? Misalnya, Penting banget sih. Aha. Kalau menurut Arif tuh ciri khas tuh penting banget. Jadi orang tuh bisa tahu gitu. Kalau misalnya ketemu kita atau gimana, itu tuh pokoknya ciri khas tuh perlu banget sih. Benar. Kalau menurut Arif. Benar, ya. Oke. Jadi kayak bisa tahu who is Iya, who. iya benar. Benar, oke. Kayak self branding Iya. gitu ya, Kak. Oke. Kan ngomongin ciri khas, self branding gitu. Pasti kan kontennya ada ciri khasnya gitu. Benar Kayak banget. slay gitu kan. Iya. Biasa Kak Arif dapat inspirasi untuk membuat konten tuh dari mana sih? Kepo aku. Inspirasi ya. Mm-mm. Kalau ditanya inspirasi, lebih Arif tuh lihat-lihat itu sih. Berhubungan Arif juga kayak ngefans banget sama Rina Nose gitu. Oh, oke. Jadi lebih cari inspirasinya itu dari beliau sih. Oh, oke. Jadi kayak scroll Iya, TikToknya dia, scroll-scroll, ya. lihat-lihat Oke. dia gitu. Oke, boleh. Boleh. Kalau misalnya ini kan inspirasi gitu, orang yang dikagumi siapa? Yang kayak, wah, gue mau jadi kayak dia gitu. Apakah orangnya sama atau beda? Kalau ditanya itu kayaknya enggak sih Kak. Nggak ada? Enggak ada. Oh, nggak ada. Oke, wow, keren. Enggak ada. Menginspirasi diri sendiri. Ya Iya, nggak? benar. Wah, keren. Nah, ngomongin tentang cari inspirasi dan bikin Iya. konten juga kan. Kadang aku tuh ya kalau lagi belajar, kalau lagi misalnya disuruh bikin apa gitu, Iya, pasti kayak oke. tiba-tiba mentok ide terus kayak, aduh, bikin apa ya? Gak ada ide banget, gak ada ide gitu. Kalau Kak Arif tuh kayak gimana sih? Aku lihat kontennya banyak gitu ya, kayak Oke. aku nontonin satu-satu kemarin. Terus kayak ini konten idenya banyak banget gitu. Kak Arif dapat idenya dari mana aja sih? Kalau apa ya? Kalau masalah ide Heeh. kayak suka mentok-mentok gitu kayak Heeh. itu pasti mentok banget sih Kak. Bener, Jadi bener, pikiran bener. juga besok bikin konten apa, besok bikin konten apa. Bener. Tapi kalau Arif tuh lebih dilihat dari bawah lagi. Jadi kita misalnya bikin konten yang sama tapi Oke. dengan apa ya? Konsep yang berbeda. Iya, dengan konsep yang Oke. berbeda gitu. Oke. Jadi kayak rekreasi konten Ah, lama gitu. iya, Oke. benar. Kontennya banyak banget guys. Tolong ditonton ya. Scrolling gitu kalau lagi gabut atau lagi pengen nge-stalking gitu. boleh. Jangan lupa di-follow juga. Enggak Kak? Di-follow. Yes. Di-follow. Play. Oke, biasa ini Kakak kalau misalnya lagi kayak bikin konten gitu kan ya, itu pasti nggak take-nya 1-2 kali doang gitu. Aku juga jujur kalau bikin kayak dance gitu kan pasti kayak berkali-kali ulang. Kira-kira Kakak berapa kali take gitu? Kalau Wah, kalau masalah berapa kali take kita bisa nyesuaiin ya. Susah banget. Jadi kalau kita di luar kontennya di keramaian itu bisa beberapa kali take. oke. Tapi kalau di tempat-tempat kayak sepi gitu, kita bisa
1 kali tag bisa. Wow, sekali take guys. Iya, benar. Keren banget. Nah, aku mau nanya nih, kepo lagi. Ada nggak sih kayak pas kakak lagi bikin konten gitu, salah satu kayak momen scene yang tidak akan dilupakan pas lagi bikin kontennya? Terus misalnya ada blooper yang lucu gitu, tolong diceritakan kak. Momen yang paling lucu tuh kayak gimana ya? Kita pernah bikin konten tuh kayak di pasar gitu, Kak. Oh, Di pasar. oke. Di pasar itu rame banget gitu, oke. banyak ibu-ibu, banyak anak-anak, bapak-bapak, dan itu sumpah rame banget dan orang-orang tuh pada liatin gitu. Iya. Pada liatin, pada gitu, Iya. pada di situ groginya luar biasa sih, deg-degannya luar biasa itu. Oke. Jadi itu kayak momen terlucu dan Terdeg-degan. iya, deg-degan banget. Iya, aku juga kalau disuruh bikin konten di tengah pasar pasti kayak Iya. banyak yang ngeliatin ini Udah gimana. minder duluan gitu. Iya, benar. Oke. Terus kemarin nih, pas banget ini sekarang juga lagi, aku sering ngeliat kakak kayak nge-live gitu, terus kayak ngobrol-ngobrol ke followers kakak. Itu gimana tuh? Kayak kapan jadwalnya kakak nge-live? Kalau pribadi Arif sendiri ya, kalau nge-live itu kalau pagi itu lebih ke jam-jam 8, kalau siang tuh lebih ke jam 1. Jadi lihat momen gitu, mana rame nih orang-orang lagi pada istirahat. Iya gitu, Kak. Oke. Kalau misalnya tadi kan live gitu. Kalau misalnya posting TikTok konten gitu, itu biasa aku kalau misalnya nge-search gitu ya di Pinterest, di Google gitu. Terus kayak ada schedule time posting TikTok yang terbaik gitu. Kalau Kak Arif sendiri schedule postingnya tuh kapan gitu? Kalau Arif dari jam 11 sampai jam 1. Jadi antara jam 11 atau jam 1. Terus kita langsung bawa live gitu. Jadi orang-orang rame gitu ya. Oke. Gitu. Ada yang pernah kayak misalnya miss gitu. Kalau aku kan PR kadang misalnya nggak kekejar gitu. Kalau kakak pernah nggak gitu? Ada. Oke. Ada juga. Oke. Kalau masalah endorsement gitu kak, experience-nya gimana? Atau belum pernah dialami? Endorse sudah pernah. Itu pengalamannya gimana? Awal di endorse, apakah kayak aduh, Aduh. gue nggak tahu nih ngomong Iya, apa mau bener. nge-endorse. Kayak pertama kali di endorse tuh kayak bingung banget. Ini harus gimana nih? Benar, Ini harus iya. gimana nih? Harus kayak gimana nih? Oke. Soalnya Arif baru terjun banget dari TikTok gitu. Benar. Oke, pastinya susah ya. Tapi Susah kayak banget sih. udah terbiasa sekarang, udah pro, udah ahli gitu. Nah, kemarin aku sempet ngeliat konten kakak kan habis stalking gitu. Terus aku sempet ketawa nonton video yang sekali putar itu. itu apa sih yang memutuskan, yang bikin kakak memutuskan, gue tuh mau bikin konten yang menghibur orang di dunia ini. Apa sih yang kayak bikin kakak memutuskan itu? Jadi kan kebanyakan orang-orang itu suka hiburan ya. Iya. Jadi berhubung banyak orang-orang yang suka juga, jadi kita ngambil konsepnya dari dari menghibur itu, Kak. Oke. Jadi kayak make people happy Iya. gitu. Oke. Kalau konten yang tersulit nih misalnya idenya Kak Arif tuh kan kayak banyak karena kayak kontennya top gitu kan. Kalau misalnya TikTok konten tersulit gitu. Konten tersulit. Jadi sebelum bikin konten yang saat ini dijalani, jadi sebelumnya kita sering bikin konten motivasi Selasa Opa. Jadi kita tuh kayak bikin konten-konten motivasi buat orang-orang Oke. setiap hari Selasa gitu. Oke. Tapi berhubung Arif tuh kayak sulit banget untuk mengingat, jadi kayak motivasinya itu sekarang lebih dikurangin gitu kan. Oke. Itu kayak sulit banget sih. Karena harus kayak setiap Selasa gitu ya. Kayak menghafal juga kan. Iya, benar. Oke, kakak ada pernah kepikiran nggak misalnya membuat konten lain? Misalnya tiba-tiba kayak konten Kak Arif masak sop ayam gitu, atau mukbang mungkin. Ada kepikiran nggak pernah mau bikin konten? Ada sih Kak, lain? kepikiran. Kita dapat spoiler guys. Biar biar beda aja gitu. Oke, biar selalu ciri khasnya ada gitu. Oke. Ini personal experience ya Kak.
Kakak kan bilang kakak sering posting kayak hal-hal yang motivasi, terus yang lucu-lucu biar orang bisa happy gitu. Itu kan hal-hal yang positif semuanya gitu ya. Ada nggak sih pernah netizen-netizen memberi feedback negatif dalam konotasi baik terhadap suatu konten yang kakak unggah gitu? Kalau ada, tolong diceritakan. Wah, ada sih Kak. Mau diceritakan atau prefer not to? Gimana ya? Bingung Arif nyeritainnya. Oke. Kayak wah, gitu. Oke, jadi eh, nggak mau diceritakan atau kita move on ke next question? Gimana? Boleh next aja Kak. Oke, next aja. Oke, nggak apa-apa guys. Mungkin agak private gitu ya Kak. Iya benar. Oke. Nah, kita masuk sesi ketiga kali ini. Ini kayak sesi yang orang-orang paling tunggu gitu ya. Kita kan tadi udah tahu nih proses pembuatannya. Oh iya, aku mau nanya satu lagi Kak. Apa? Kakak kan tadi kan bilang kan ada apa namanya schedule posting gitu. Iya. Itu kakak gimana sih selalu nginget tadi kan ada beberapa yang kakak bilang, aduh aku lupa nih gitu. Itu gimana sih untuk kayak, oh iya hari ini aku harus filming ini untuk hari ini gitu. Itu gimana? Apakah pakai catatan atau pakai apps mungkin? Enggak sih Kak, kita gak pakai catatan. Oh, oh keren juga berarti. Iya. Terus berarti kayak spontan gitu. Iya, spontan Oh, aja. spontanitas. Oke. Iya, Keren guys, secara spontan. spontan. Oke, kita balik lagi nih, masuk sesi ketiga. Oke, nah tadi kan udah nih tentang proses pembuatan, terus tentang Oke. personal experience kakak selama Iya. jadi content creator. Nah, aku mau tanya nih, ahlinya FYP guys. Aku mau nanya, kakak gimana sih caranya untuk selalu masuk FYP? Kayak konten apa aja yang bisa membuat kita masuk FYP gitu? Kalau dari pribadi Arif sendiri ya Kak, Mm-mm. eh intinya konten kita tuh kebanyakan orang Indonesia tuh suka konten menghibur. Mhm. Jadi kita lebih banyak konten-konten menghibur juga. Boleh diulang itunya pertanyaannya? Pertanyaannya, oke. Oke. Konten-konten apa yang menurut kakak bisa masuk FYP gitu, yang attract perhatian orang gitu? Iya. Jadi ya itu Kak, konten-konten menghibur. Oh, oke. Kalau Oke. buat warga Indonesia ya. Oke, Kalau warga berarti Indonesia. oke. Kalau misalnya warga luar mungkin kakak pernah experience gak? Misalnya, Kebetulan kita juga sering apa ya? Banyak juga orang-orang yang sering nonton orang luar juga. wah, keren. Oke, oke. Oke, banyak banget mulai dari kayak Amerika, Aha. Spanyol. Wow, Itu banyak banget, Kak. Spanyol. Iya. Oh, gila, keren banget. Tuh perasaannya gimana tuh sebagai kayak gila gue udah kerja keras ditonton orang dari Itu sejauh perasaannya itu. seneng banget. Seneng Tapi banget. cuma bahasanya doang yang gak ngerti gitu. Gak apa-apa, bahasa Iya, bisa gak ngerti. bisa kita pelajarin Iya, bisa kita gitu. pelajari sih, Kak, bener. Proses. Oh, satu lagi. Kakak kalau misalnya dari content creator ini nih dapat pelajaran apa aja sih gitu? Misalnya aku lebih dimotivasi untuk gini 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 gitu, atau apakah Iya yang sih, Kak, lebih termotivasi gitu. Sebelumnya kan soalnya Arif tuh orangnya tuh kayak pemalu banget. Oh, oke. Apalagi kalau di rumah Arif jarang banget keluar gitu. Heeh. Karena ya Kakak introvert kah? insecure banget sih. Oh, insecure. Oke, Iya. oke. Lebih suka kayak outgoing, kayak yang kayak hai semua, atau kayak yang kayak aduh pengen menyendiri gitu. Kalau dulu sih gitu, lebih kayak pengen menyendiri. Oh, Tapi oke, oke. sekarang lebih pede banget sih, Kak. Oke, kelihatan sih pedenya keren banget, Pede bisa banget. sepede ini. Terus, aku denger kakak belakangan ini baru itu ya, operasi. Iya. Itu gimana tuh? Boleh diceritakan sedikit gitu Jadi mungkin. kemarin kita 3 minggu yang lalu kita habis operasi. Mm-mm. Operasinya itu untuk mengeluarkan cairan yang ada di area sini Oke. sama di sini. Aha. Dan ini kalau boleh dilihat tuh, Iya. ini masih ada bekas jahitannya juga. Mm-mm. Jadi kalau kita nggak dikeluarin cairan ini, Aha. kita Arif maksudnya bisa ada kemungkinan kayak lumpuh, Oh, stroke gitu, oke, Kak. iya, iya. Jadi harus benar-benar cepat-cepat Oh, dikeluarin gitu. jadi kayak timing cepet-cepet gitu Iya, ya. benar. Gila, oke, ini sangat kuat. Kak Arif strong. Bisa Strong. melewati surgery. Ngomong-ngomong tentang operasi, kakak udah
sorry kalau agak personal. Udah berapa kali pernah operasi gitu? Eh, baru pertama kali sih, Kak. Baru pertama Baru kali. pertama kali. Gila. Oke, ini kayak habis keluar operasi gitu. Padahal masa apa sih namanya? Iya, masa Penyembuh. pemulihan. Iya, Iya. pemulihan gitu. Tapi udah kayak wah gitu, Kita semangat juga banget. kebetulan ntar ada operasi kedua juga, Kak. Oh, Mm-mm. operasi apa tuh yang kedua? Jadi operasi kedua itu kan masih ada cairan di bagian sini. Mm-mm. Jadi ntar kita, maksudnya Arif, bekas ini tuh kayak dibuka lagi, Kak. Dibuka Oh, lagi. Ntar kayak ininya dibuka, Mm-mm. terus ya itu Oh, kayak diambil lagi. diambil cair. Oke. Oke. Udah sangat semangat gitu ya, Kak. Semangat banget. Semangat buat itu operasinya. Lancar pastinya. Oke. Nah, balik nih tentang FYP gitu ya. Awal Kak Arif download TikTok, apa sih yang Kakak pikirkan pas download? Apakah cuman kayak, oh, gue mau download TikTok nih untuk kayak menghibur diri gue di rumah, nggak ngapa-ngapain, atau kayak, oh, gue download TikTok untuk bikin konten, atau gimana tuh Kak awalnya? Awalnya itu kayak iseng-iseng aja sih, Kak. Mm-mm. Kayak iseng-iseng aja. Terus berhubung kata bapak juga kayak coba main-main TikTok gitu. Oh. Terus di situ Arif kayak nyoba gitu, walaupun Arif masih malu-malu, tapi Mm. bapak itu kayak nyemangatin banget gitu. Oke, Beliau supportive tuh kayak banget. nyemangatin banget, dan di situ Arif kayak coba mulai main TikTok. Arif post 1, 2 awalnya kan kayak ngedance, joget-joget, tapi Arif nyoba hal yang berbeda. Di situ kayak nge-boom gitu. Oh, Langsung naik gitu. naik. Oke. Nah, dilanjutkan sampai sekarang Gila, gitu. keren banget. Ini follower saya udah sangat gitu, banyak Amin, banget. Nah, Kakak tadi kan ngomongin dance gitu ya. Kalau dance kan pasti berhubungan tentang musik gitu ya. Kakak suka dengerin musik apa sih? Wah, kalau musik itu Arif tuh lebih suka dangdut sih, Oh, Kak. dangdut. Dangdut Oke. banget gitu. Oke, menjiwai dangdut. Wah, iya benar Iya. banget. Udah Kata yang jiwa sama, dangdut yang mau gitu. duet boleh ini Boleh, duet boleh dangdut banget, kan boleh ya enggak? Ini production team yang suka dangdut juga silakan gitu kalau Boleh, mau boleh, duet. ayo, duet. Nah, Kakak pernah nggak sih bikin konten yang sesuai dangdut gitu? Misalnya dance atau nyanyi dangdut atau lucu-lucuan Itu gitu. dari awal sih, Kak. Awal-awal Arif sering banget kayak ngedance, joget-joget Oh, ngedance gitu. ke Tapi lagu. nggak serame yang sekarang gitu. Oh. Jadi kita mulai kurangin gitu. Oh, oke. Jadi kayak mengalihkan konten Iya, gitu ya. benar banget. Oke, benar-benar. Oke, boleh. Nah, aku tuh sering kalau posting TikTok itu pasti kayak ada hashtag Ya. yang direkomendasi, misalnya yang ada kayak jempolnya, terus kayak berapa views. Terus yang aku sering lihat orang pakai nih hashtag FYP Iya. atau hashtag FYP terus ada kayak simbol senyumnya gitu. Iya benar. Nah, itu apa namanya? Hashtag itu pengaruh besar nggak sih untuk kita masuk FYP atau kayak alah itu cuman caption gitu? Sebenarnya bisa berpengaruh, bisa enggak juga. Oke. Karena Arif udah pernah mencoba semuanya gitu. Benar-benar. Kita Pasti. nggak pakai hashtag pun viewersnya itu bisa gede gitu. Oke. Kalau Arif pribadi sendiri itu suka pakai hashtag dari luar, misalnya bendera luar. Kayak tadi Spanyol, Brazil. Jadi pas kita live itu banyak banget orang-orang kayak orang-orang Brazil. Oh, yang mengenal konten creator Indonesia iya, gitu ya. Oke, benar. Oke. Setuju. Kalau misalnya ngomongin tentang content creator dari luar gitu, Kakak pernah nggak sih kayak misalnya gathering content creator, terus kayak ketemu sama konten creator baru di seluruh Indonesia misalnya tuh? Kebetulan kita pernah ketemu konten kreator yang lainnya, tapi masih bisa kehitung gitu, Kak. Nggak apa-apa, proses. Iya, Nanti proses. lama-lama tambah banyak Iya, gitu. Terus kayak amin. endorsementnya, gitu. Wah. Slay. Nah, oke. Terus Kak Arif tuh kan videonya rata-rata tembusnya ratusan. Bahkan kemana aku lihat ada yang 27,2 juta bahkan Iya. yang viewersnya keren banget sumpah Kak. Itu tipsnya apa aja sih? Jadi tipsnya apa ya? Kita tuh lebih konsisten tau, Kak, dari Oke. jadwal mulai upload.
dari mulai konten. Jadi kontennya itu harus benar-benar bikin orang tuh penasaran gitu. Bener, Terus kita lihat setuju. juga nih dari 15 menit pertama, Aha, kalau yang komentar itu banyak, heeh. otomatis video kita tuh naik. Oh, bener. Kalau dari 15 menit pertama masih sepi, kadang itu suka ke video kita juga viewersnya itu nggak terlalu gitu, Kak. Oke, kalau misalnya lagi turun nih viewersnya gitu Mm-mm. ya, amit-amit tuh pun. Kayak kalau misalnya lagi turun gitu, apakah videonya di-delete atau dibiarkan aja di sono? Kayak dibiarkan aja sih, Kak. Oke, Lebih biar dibiarkan atau kita bisa dihapus juga. oke, buat Heeh. experience gitu Iya ya kalau benar. dibiarkan. Oke, bisa. Terus apalagi nih? Kakak biasa kalau kan di-endorse gitu Ya, ya. Paling suka di-endorse apa sih? kalau suka tuh lebih di endorse kayak makanan-makanan sih, Kak. Oh, Karena kita bisa oh, makan juga slay. kan. Iya. Apalagi makanan yang enak banget itu kayak waduh, Bener. paling suka itu sih. Kalau makanan, kakak suka makanan apa? Kebetulan makanan favorit Arif itu mie ayam sih, Kak. Oh, aku nggak suka mie ayam. Kenapa bisa nggak suka? Aku Padahal itu tuh, enak banget, aku tuh nggak suka tekstur kayak agak apa sih kenyal gitu. tepung-tepung gitu loh. Itu kan Oh, kadang ada bami ayam yang kayak masih ada rasa tepung-tepungnya oh gitu. iya. Aku kurang suka itu. Hmm. Gila. Kita sangat Padahal apa itu nih? enak banget, guys. Dicoba yang belum makan ini kayak udah pada makan mie ayam sih. Tapi Udah kayak pada yang belum coba gitu ya, silakan dicoba. wajib banget. Rekomendasi dari Kak Arif sendiri loh. Oke. Terus kalau misalnya apa? Kakak kan punya viewers gitu ya. Apa sih kayak apa namanya? Yang kakak mau lakukan untuk mengapresiasi keberadaan viewers kakak? Mungkin giveaway atau kayak membuat konten lebih atau Kita lebih ke apa ya, konten-konten sih, Kak. Jadi Mm-mm. kayak requestan konten Oke. gitu. Mereka tuh biar lebih kayak deket aja sama kita gitu. Biar ngerasa diapresiasi gitu ya. Heeh. Oke, bagus. Kalau tadi kan kita udah ngomongin ini nih, tapi aku mau tanya lagi gitu. Kalau itu kan posting schedule-nya Kak Arif nih. Kalau misalnya prime time-nya TikTok kayak jam-jam lagi naiknya TikTok itu menurut kakak jam berapaan tuh? Jam-jam lagi naiknya itu ya itu, Kak, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Oh, Itu tuh strategik. benar-benar naik banget sih, Kak. Menurut kakak kenapa itu? Lagi Karena jam-jam peak. mungkin jam-jam istirahat juga. Oh, bener. Terus jam-jam anak-anak juga pulang sekolah juga kan. Bener. Istirahat sambil main handphone, lihat scroll-scroll Bener. TikTok gitu Ah, kan. bener. Kalau misalnya tim konten gitu, apakah kakak ada tim atau kayak cuman gue suka bikin konten, gue mau bikin konten sendiri, ngedit sendiri, atau kakak punya kayak tim gitu satu Enggak sih, lagi? Kak. Kita nggak punya tim. Oke. Tapi Arif selalu disupport ya sama beliau, sama Oh, Bapak. oke. Bagus. Berarti family support sangat Wah, eh kuat. bener-bener. Oke. Nah, kakak kan udah memiliki followers yang lumayan gitu ya. eh Pernah nggak sih kakak kayak mikir kalau kakak bisa sampai poin ini gitu loh? Enggak sih, Kak. Itu benar-benar Nggak nyangka nggak gitu. nyangka banget. Sebelumnya nggak nyangka banget bisa ada di posisi saat ini, di titik saat ini tuh benar-benar gak nyangka banget. Kayak mimpi aja gitu. Oh, mimpi, oke. Tapi bener sih kak, karena kayak kakak tadi ngomong juga kan, momen banget gitu. Mm-mm. Jadi kayak untuk kayak blow up gitu, itu sumpah keren banget. Aku ngelihatnya pun kayak gila, Kak Arif tuh kayak keren banget gitu loh. Thank you. Nah, coba dong Kak sebutin beberapa konten-konten yang kayak misalnya ada episode-episodenya gitu di tempat Kakak atau ide-ide konten yang Kakak pernah buat gitu. Kalau ide-ide konten ya, kayaknya Nggak ada kah? Atau ada? Atau kayak, gak ada sih, Kak. oh nggak ada, oke. Ini aku ngeliat juga stylenya keren banget Kak Arif Wah, thank gitu. you banget, Ada, Kak. ada mau kayak, gue mau bikin konten kayak baju-baju di Shopee gitu. Atau kayak apa, review baju kayak. Itu gimana Kak?
Atau masih kayak enggak dulu deh kalau review Iya, baju? kayaknya enggak dulu deh Kak, kayak Oke. nikmatin aja konten sekarang dulu. Bener, Jadi menikmati semuanya itu momen. berproses. Yes, Oke. agree banget. Tahap demi tahap gitu. Tapi kalau Shopee mau sponsor boleh kan? Boleh banget dong. Tolong ya kalau Boleh ada banget yang dong, boleh ada banget. yang anak Shopee gitu nonton dipromot boleh Oke, gitu. boleh banget. Boleh banget guys. Oke, apa lagi ya? Kalau misalnya tentang balik ke konten gitu. Oke. Balik ke konten. Eh biasa kakak kayak misalnya lagi film konten nih terus kayak nge-review videonya kan. Apa yang kayak membuat Kak Arif tuh kayak, oh ini post, ini nggak post gitu. Kayak lebih apa ya? Dilihat dari eh kayak lucu apa enggaknya, dari Oke. gerak-geriknya Oke, juga, oke. kayak gerakan kita bikin video-videonya Mm-mm. juga. Jadi kita tuh harus detail banget liatnya gitu. Bener-bener, karena kadang ya detail yang kecil pun dilihat Iya netizen gitu benar, ya. harus banget itu. Oke, kalau misalnya ngomong ke mama gitu, kayak, mama, aku ada konten ini menurut mama diposting nggak? Karena aku juga sering gitu, Iya. dikit-dikit kayak, Mimi, ini kayaknya jelek deh diposting di IG. Terus mama aku kayak, udahlah posting aja, kamu mikirnya selalu overthinking gitu. Kalau Karif pernah nanya gitu nggak ke mama atau ke Arif papa? juga pernah nanya gitu sih, tapi Oke. kadang kalau konten yang nggak kita suka terus kita upload itu Bener. lebih bisa naik gitu, lebih ke up gitu. Bener-bener kadang yang Tap- kita kayak aduh kurang Iya. nih. Iya bener. Tapi kadang kalau kita yang mau gitu, kalau Mm-mm. videonya bagus menurut kita, kadang suka Bener. anjlok Setuju, gitu. setuju. Itu anjlok banget. Iya kayak kadang kayak gila ini bagus banget terus di-post. Lah, kok hasilnya gini? Iya betul. Bener. Aduh, Bener banget. setuju banget. Kalau misalnya dari saudara kakak nih, pernah nggak kayak misalnya bantuin video atau kayak masuk konten gitu atau gimana? Kalau berhubung sering sih Kak, mulai dari mama. Oke. Kakak juga sering masuk sih, walaupun dipaksa Dipaksa dikit dikit, gitu. oke, Iya. ini nih. Iya benar. Dibujuk gitu. Iya benar Aku beliin banget. makanan loh kak, kakak ikut konten gitu. Iya. Oke, boleh lah. Oke, kadang juga kayak kalau misalnya ada aku, Win bikin konten yuk, nggak mau. Terus Iya, kayak bener. harus dibujuk gitu. Iya dibujuk kayak dipaksa gitu. Iya kayak ayolah gitu. Terus kalau misalnya konten kakak, apa yang menurut kakak mau keep private gitu, yang kayak nggak mau sebarkan gitu? Gak ada sih Kak. Nggak ada, kayak lebih ke spontan, terus kayak fun aja gitu di Iya. bawahnya. Oke, bagus. Keren banget, Karif. Keren banget. Aku kayak terkagum gitu ngeliatnya. Wah, Kayak, thank gila, you. keren banget. Tadi kan kita ngomongin makanan yang suka gitu ya. Iya. Balik lagi ke topik itu. Iya. Makanan kita kan sama-sama Indonesia gitu ya. Wih, Indonesian Indonesia people banget. slay Indo pride gitu ya. Makanan Indonesia kesukaan kakak selain mie ayam itu apa sih? Selain mie ayam apa ya Kak? Sate mungkin atau Padang, nasi Padang. Kebetulan Arif gak suka nasi Kak. Oh, oke. Roti mungkin atau cuman kayak Sate suka sih Kak. oh Tapi, sama ya sate yang kayak sate Padang gitu atau kayak sate yang kacang. sate kacang sih Kak. Oh, Lebih ke sate kacang, soalnya bumbunya itu loh enak banget. Enak Enak banget. enak Bener banget. banget. Kalau bubur ayam diaduk atau nggak diaduk? Kebetulan gak suka nasi, jadi takut Kak sama nasi Oh, itu. takut. Oh. Iya, takut banget. Jadi kayak sama nasi. bubur pun nggak Bubur makan. pun gak suka sama sekali. Oh, oke, dimaklumkan. Dimaklumi guys. Nah, oke, bentar ya Kak. Oke. Aku mau reminder lagi nih, ada giveaway. Jangan lupa ya guys, giveaway-nya masih ongoing, masih running. Jadi Stella Maris ada 3 hadiah untuk 3 pertanyaan yang terbaik. Jadi kalau kalian masih ragu-ragu nih, udah kagak usah ragu-ragu, nggak usah overthinking banyak. Langsung cepet-cepet ketik gitu ya di chat room gitu dengan format nama, nomor telepon, ID Instagram, dan pertanyaannya. Jangan lupa pertanyaannya, jangan cuma dikirim ID Instagramnya aja. Jangan nyari follower guys. Kita kirim pertanyaannya juga ya. Nanti kalau misalnya nggak ada yang komen gitu ya, 3-3-nya buat aku aja. Ya nggak, kakak production buat aku aja.
Oh, oke, dibolehin guys. Jadi cepet komen. Kalau nggak nanti buat pesan Kak Arif ya Kak. Iya benar Kita banget. bagi dua Boleh gitu. juga, bagi dua. Bagi rata. Nah, oke, aku ada personal questions dari aku gitu Kak. Kemarin aku kan lagi nge-scroll gitu kan Kak, dan aku sempat lihat Kakak nggak punya akun Instagram. Kalau selain TikTok gitu ya, platform apa lagi sih yang Kak Arif punya yang aktif gitu? Kebetulan Arif punya Instagram juga, Oh, oke. Facebook juga, Oh, YouTube juga. kalau di YouTube membuat konten apa tuh? Kalau di YouTube tuh kita lebih bikin konten-konten kayak apa ya? Review-review. Oh, Terus kita bikin film-film juga. short Iya. films. Oke. Biasa review apa tuh? Review makanan? Ya, review Oh, makanan. review makanan. Iya. So far yang Kakak review di channel itu yang paling Kakak suka apa? Makanannya yang udah di-review. Apa ya? Kayaknya soto deh, Kak. Soto Heeh. ayam atau soto Iya, apa? soto ayam. Oke. Kebetulan suka banget juga sama soto ayam. Kakak suka yang berkuah-kuah gitu? Iya, berkuah-kuah suka banget. Oke. Kita kebalik. Oke. Nah, tadi kan udah aku tanya ini, udah aku kepo-kepoin ya pertanyaan-pertanyaan dari aku gitu. Kalau misalnya kita menunggu question Q&A dari viewers nih, kalian tadi kan udah aku suruh ya komen pertanyaan gitu ya. Tolong di komen lagi sekarang juga. Sekarang ini terakhir last chance, oke? Kagak ada chance lagi. Komen di chat room sekarang kalau misalnya kalian mau ngekepoin Kak Arif gitu ya. Coba ya kita menunggu pertanyaan. Oke, udah masuk. Ini oke, sebelum aku bacain namanya, sorry kalau aku ada salah baca nama, oke? Oke, pertanyaan satu dari Kak Bella. Pertanyaan untuk Kak Arif, bagaimana sih Kak agar kita video TikToknya FYP atau videonya bisa sering dilihat orang sampai naikin followers kita dan khususnya bagi pemula TikTok? Wah, itu dia Kak yang tadi Arif bilang. Jadi kita tuh harus konsisten, terus kita tahu jam-jam FYP Bener. itu, terus juga apa ya, hashtag juga boleh. Terus kita lihat juga Bener. kontennya itu harus dari Oke. konten sih. Kalau konten kita dari awal udah bikin bisa orang menarik, Mm-mm. itu bisa naik loh Kak Oke. videonya. Tadi kan udah dibilang kan untuk yang mau bikin konten untuk orang Indonesia, sukanya yang menghibur, yang Iya. lebay-lebay gitu. Benar-benar lebay banget. Iya, jadi kalau kamu bikin kontennya bikin yang menghibur, ya nggak Kak? Iya benar. Oke. Next, Iya. ini ada dari Grafila Rindu. Pertanyaan buat Kak Arif. Gimana sih cara supaya tetap konsisten ngebuat video TikTok dan konten yang gimana biasanya yang paling sering FYP di konten Kakak? Boleh diulang lagi? Oke, boleh. Masih. Tenang. Oke, aku pelan-pelan ya. Oke. Pertanyaan buat Kak Arif, gimana cara supaya tetap konsisten ngebuat video TikTok dan konten yang gimana biasanya yang paling sering FYP? Oke. Satu-satu jawab ya, santai. Kalau dari pribadi Arif sendiri, agar kita konsisten dalam apa, mau pembuatan video Iya. atau upload video, Heeh. ya kita dari diri kita sendiri sih. Benar. Dari diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus Benar. benar-benar konsisten, benar-benar tahu gitu. Kita tuh konten kreator gitu. Jadi kita tuh waktunya upload ya upload gitu. Jangan sampai enggak gitu. Benar. Oke. Gitu sih Kak. Setuju. Oke. Ini kan Kakak sering, ini pertanyaan dari aku dulu ya guys. Sebentar, pause dulu. Aku mau nanya, Kakak kan sering live gitu ya. Kadang kan kita kalau live tuh kan kayak, aduh, kalau konten tuh kan di script gitu kan. Nah, ini kayak live langsung kayak nggak ada script, nggak ada apa. Itu Kakak biasa kayak
nyari topiknya tuh gimana sih? Apakah kayak tiba-tiba muncul terus kayak diomongin, atau kakak ada kayak oke deh gue di live kali ini mau ngomongin tentang misalnya operasi kakak atau gimana itu? Kalau topik kita lebih dari lihat komentar-komentar sih. Oke. Oke, jadi misalnya komentar apa kita langsung bahas Oke, jadi kayak gitu. misalnya ditanya kabarnya kakak gitu Iya, ya. jadi kita kayak ngalir aja gitu, Kak. Go with the Heeh. flow. Iya, kayak Oke. seru-seruan aja. Kadang kita Oke. juga joget-joget, Wah, nyanyi-nyanyi gitu, kayak yang biar ngeliat gak jenuh juga kan. yang ngeliat Kak Arif nyanyi silakan Boleh, diikutin live-nya. boleh Silakan banget, ya. boleh banget. Sekarang juga, Nyanyi jangan bareng ntar. sekarang, selesaiin ini dulu. Baru habis itu nonton live-nya Kak Arif ya nggak Kak? Iya, bener banget. Oke, balik lagi nih pertanyaan dari kalian. Dari Christian Manafe, again, sorry kalau ada salah pronunciation. Halo Kak Arif, saya orangnya introvert banget nih. Gimana sih caranya biar kita nggak terlalu minder banget kalau kita berkonten di TikTok? Apalagi saya masih pemula banget di TikTok, Kak. Gimana tuh? Kalau dari Arif pribadi sendiri itu kayak apa ya? eh Kita kayak jangan pernah dengerin omongan orang, karena kayak omongan-omongan orang itu belum tentu benar gitu, kayak Bener, belum bener, tentu benar. bener, Dan bener, ngapain sih dengerin orang gitu. bener, bener. Kita harus Terus kayak lebih percaya diri aja yes, gitu. agree Kalau banget. kita insecure terus, Bener, kita bener. kapan majunya gitu. Bener. Istilahnya kayak kapan majunya Setuju gitu. banget. Kayak kita harus filter opini-opini yang Iya. boleh kita simpen dan boleh kita ya udahlah, itu opini nggak penting, ya nggak Kadang Kak? yang kita lihat sama yang kita dengar juga belum tentu Belum tentu benar benar. Bisa aja gitu. cuma untuk menjatuhkan ya kan Kak? Jadi Bener banget. percaya aja sama diri sendiri gitu. Bener banget. Aku agree banget nih. Ini ada pertanyaan lagi dari Grafila Rindu. Kak, aku punya usaha nih. Gimana sih cara buat video usaha saya FYP? Nah, itu dia. Jadi kayak dari awal bikin video itu harus bikin orang menarik gitu kan. Oke. Jadi kita tuh jangan kayak apa usaha jual barang di TikTok. Kayak jual barang ya jual barang aja. Ayo guys, kayak beli. Kita juga harus bikin itu kayak bikin konsep gitu. Bener-bener. Mulai dari konsep mau itu kah lucu-lucu, Oke, mau bener-bener. kayak drama-drama gitu. Oke, benar-benar. Jadi orang tuh lebih tertarik gitu sih, Kak. Benar, oke. Aku tadi kan sempat kakak bilang ada IG, ternyata aku kaget karena aku nggak ketemu. Tolong dipromot dulu IG-nya. Wah. Buat kalian guys, jangan lupa untuk follow Instagram aku, namanya Slay. Abdul Arif 072. Oke. Kalian jangan lupa mampir ya. Oke, jangan lupa mampir guys. Oke. Aku mau tanya dong, itu di username-nya kok ada 072? What is the story behind that? Apa cerita di belakang itu? 72 itu kebetulan Arif tuh kayak suka banget angka 7. Oke. Angka 7, terus berhubung kayak kita kayak pernah bikin baju gitu loh, Kak. Kayak Baju? Iya, kayak pernah Oke. bikin baju main bola gitu loh, Kak. Oh, tahu, Kayak jersey pernah, gitu. Iya. main nah, kebetulan itu kayak Arif tuh dikasihnya itu angka 2, tapi Arif pengennya 7. Jadi dari situ Arif jadi suka 2 deh, jadi 72 gitu Oh, sih, Kak. kakak suka main bola gitu? Wih, suka banget Oh, dong. udah berapa tahun nih kira-kira hobi main bola? Hobi main bola emang dari kecil lah, hobi main bola sih. Oh, oke. Heeh. Terus emang disupport orang tua gitu ya? Heeh. Oke. Kalau misalnya kan di TikTok kan posting konten-konten lucu nih. Heeh. Kalau di YouTube kan review makanan nih guys. Kalau misalnya di IG gitu Kak, suka posting apa aja sih? Kalau di IG kita lebih postingnya itu keseharian kita sih, Kak. Oke, so kayak vlog-vlog gitu. Oke. Oke. Kalau misalnya di post gitu, apakah kakak post yang kayak oke, feed gue harus estetik atau kayak yang kayak post aja nih Enggak dokumentasi juga sih. lucu Kalau gitu. menurut kita bagus ya kita post gitu. Oh, oke. Oke, boleh. Boleh. Oke, guys, thank you so much. Aku mau say thank you to Kak Arif udah ada di sini hari ini dan udah meluangkan juga, waktunya. Kak. Tapi tunggu dulu, sebelum kita closing, aku mau
ini akhir-akhir bagian yang paling orang tunggu ya, mungkin ya aku nggak tahu sih. Tapi ini part yang paling aku tunggu sih, gitu kan. Nah, tadi kan aku udah reminder nih ya giveaway. Sekarang kita mau announcement orang yang menang giveaway-nya nih Kak. Oke. So, pemenang giveaway kali ini ada 3 orang tentunya. Tadi udah aku bilang ya 3 orang. Oke. Nah, 3 orang itu mau mulai dari pemenang ketiga atau ke satu nih Kak? Atau kedua mungkin? Boleh dari ketiga. Dari biar ketiga lebih biar lebih heboh gitu ya. Iya, heboh Oke. banget gitu. Untuk pemenang yang ketiga ada Christian Manafe. Wuhu. Terus mau yang kedua atau yang ke satu dulu? Karena gak suka diduain, jadi yang ke satu boleh. Gak usah. Gak suka diduain. Oke, boleh. Yang Jadi ke ngaca satu. kita. Jadi curhat. Iya benar, jadi curhat kita. Pemenang yang ke satu ada Kak Bella. Woo! Congrats Kak. Terus ini honors-nya ke kakak. Kakak bacain pemenang yang 2 karena katanya suka nomor 2 kan. Kita kasih honor Kak Arif membacain pemenang yang kedua ini Kak. Boleh silakan. Buat pemenang yang kedua, Grafila Rindu. Oke, ya benar-benar. Oke. Agak grogi tau Kak, grogi banget. Gak apa-apa, kita santai gitu kan guys. Congrats untuk Kak Grafila Rindu dan juga Kak Christian. Congratulations, kalian udah membuat pertanyaan-pertanyaan yang unik, yang be yourself, pede gitu kan. Oke, so congratulations, selamat to all the winners. And kalian bakal dikontak soon ya. Nah, balik ya guys. Kita mau say thank you again ke Kak Arif. Thank you so much Kak Arif untuk luangin waktunya untuk memberi saran-saran di podcast Tema Talks ini. Nah, thank you juga ke viewers yang sudah nonton, yang mungkin pengikutnya Kak Arif juga. Thank you banget udah selalu support Kak Arif, dan thank you juga udah mampir-mampir ke sini untuk nonton. Nah, nantikan podcast Tema Talks berikutnya setiap Jumat jam 3 sore. Dan pastinya di podcast berikutnya akan ada topik yang bakalan sangat-sangat seru untuk dibahas ya guys. Jadi jangan lupa mampir-mampir, karena mungkin kayak, wow, saya so interested in this topic, you know what I mean? Like slay girl. Nah, dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah. Kalau kalian mau sekolah di sini, lumayan sekolah sama aku di Gading Serpong. Oke. Kalau kalian mau dapatkan info, bisa langsung ke Instagramnya @stellamaris.sch ya guys, stellamaris.school. Nah, again aku mau ulang, the winners itu ada, bentar ya guys, ada Kak Bella, ada Kak Grafila Rindu, dan yang ketiga Kak Christian Manafe. Nanti bakal dihubungin dengan tim Stella Maris, jadi nanti IG-nya atau WA-nya dicak-cak ya, kalau enggak ya hadiahnya buat kita ya Kak ya. Kita bagi 2 gitu. Okay guys, so thank you so much for watching us today. Again, special thanks to Kak Arif udah di sini membantu kita. I'm Naomi Gomaidi with Kak Arif. Pamit undur diri. See you on the next podcast. Ciao. Every time I'm going out, the same things keep happening. New boys, same tricks. Coming close to me now, trying to be smooth, so here we go again, here we go again. You're trying to find your dreams, and I don't like your cheap tricks. Take it somewhere else, would ya? I don't know what you think, but I'm not one of those chicks. Take it somewhere else.
Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Wijaya. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Wijaya, biasanya dipanggil Stanley. Sekarang aku di kelas 7 SMP Stella Maris BSD. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi, yaitu di bidang IPA. Karena saya bisa melalui beasiswa untuk bisa masuk ke Stella Maris BSD. Untuk teman-teman semua, terus tingkatkan prestasi kalian seperti saya, agar kalian bisa masuk di Stella Maris BSD.